lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita malam ini masih surat At-Taubah. Kita masuk pada ayat 86 sampai 90. Ayat 86 sampai 90. Dan kita akan sama-sama membaca Al-Quran, yaitu tadarus ayat 86 sampai 90 surat At-Taubah ini. Kita undang dengan hormat, kita persilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Soleh, untuk memandu kita, membimbing kita membaca surat At-Taubah tersebut, ayat 86 sampai 90. 86 sampai 90, dan yang ingin membaca mushaf ataukah kitab sucinya dipersilakan. Kepada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Soleh, falyatafadhal. Syukran Ustaz, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Ini hostnya dipindahkan, host dikasih host dulu. Silakan Ustaz. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم
والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون وأولئك هم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. Jemaah sekalian, kita semuanya mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Safi Soleh dari Singapura. Semoga apa yang beliau bacakan kepada kita menjadi cahaya di alam semesta, cahaya di dalam jiwa beliau, cahaya dalam keluarga, dan juga cahaya bagi seluruh umat manusia, dan menjadi wasilah baginya nanti di yaumil akhir untuk mendapatkan syafaat dari Allah, dari Al-Quran, dari Rasulullah SAW, dan orang-orang soleh lainnya. Amin. Begitu juga jemaah semuanya yang ikut membaca Al-Quran, semoga ayat-ayat yang dibaca tadi menjelma menjadi pengetahuan, menjadi kepahaman
di dalam Amin, amin. diri masing-masing, sehingga kita memahami seperti yang Allah inginkan, dan kita bertindak, berbuat, beramal seperti juga yang Allah. Amin, Allahumma amin. Amin. Kita teruskan surat At-Taubah, surat yang ke-9. Amin, Allahumma amin. At-Taubah artinya bertaubat, ya, atau pengampunan. Kalau sebetulnya kalau bertaubat bukan hanya pengampunan, tetapi sekaligus bergerak dari arah sebaliknya. Jadi kalau tadinya arahnya menjauh dari Tuhan, kalau bertaubat berhenti lalu kemudian bergerak kembali kepada Allah. Taubat. Kemudian turunnya surat ini adalah di Madinah, maka disebutlah atau dinamai dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 129 ayat. Tadi kita sudah baca ayat yang ke-86 sampai 90. Jadi tinggal 40 ayat, 39 ayat, atau katakanlah 40 ayat. 40 ayat itu atau 39 ayat itu berarti sekitar 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan berarti hari Senin nanti dihitung dan 8 kali, berarti hampir kurang lebih kita selesai pada akhir bulan Sya'ban. Ingat, malam ini atau sejak kemarin malam kita sudah masuk pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ke-8, dan setelah bulan Sya'ban kita masuk pada bulan Ramadan. Tanpa terasa, insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun ini, dan kita akan lebih intensif di sana nanti untuk membaca dan mentadaburi Al-Quran, yaitu biasanya kita 2 kali dalam 1 hari, pagi dan menjelang buka puasa. Jadi tinggal 1 bulan lagi dari sekarang. Kita review dari ayat yang ke-85, ayat terakhir yang kita baca. Di ayat yang ke-85 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jadi harta dan anak-anak itu wajib kita miliki, karena kalau tidak ada harta bagaimana kita menutup aurat. Aurat itu secara khusus pada tubuh kita, aurat secara umum adalah tempat kita beristirahat. Jadi rumah kita juga adalah aurat sebetulnya. Jadi kita di rumah itu adalah terbuka, ya. Oleh sebab itulah rumah pun juga adalah penutup aurat, dan karenanya rumah menjadi wajib adanya bagi setiap insan, bagi setiap keluarga. Begitu juga segala sesuatu yang berkaitan dengan agama butuh harta benda. Bersedekah, berzakat, berinfak butuh harta benda. Kita zakat kita bayar, kita berhaji juga adalah harta benda. Kita puasa juga harta benda, walaupun tidak makan tapi tidak minum. Tapi berpuasa dimulai dengan sahur. Sahur itu pakai harta benda, yaitu makanan dan minuman. Setelah itu kemudian ditutup dengan berbuka puasa. Berbuka puasa juga harus makanan dan minuman. Kesimpulannya harta benda tidak bisa ditinggalkan. Harta benda tidak bisa diabaikan. Begitu ya dengan anak-anak. Ya. Bahkan ada di dalam Al-Quran kita doa khusus untuk anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya. Jadi ini adalah harta benda anak-anak tidak bisa, tetapi tidak perlu kita tajuk kepada mereka yang memiliki lebih banyak harta benda dan anak-anak. Apa sebabnya? Ketakjuban kita itu hanya dibolehkan, dibenarkan kepada Allah. Takjub itu hanya kepada Allah. Takjub tidak boleh pada diri, tidak boleh pada orang lain, tidak boleh pada harta dan anak-anak. Takjub itu hanya boleh kepada Allah. Dari kata takjub, dari kata ajib. Ya. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun. Karena Allah SWT ingin terkadang mengazab mereka dengan harta dan anak-anak mereka. Jadi mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, maka Allah yang dibicarakan di sini orang munafik, Allah bisa menggunakan harta dan anak-anak mereka untuk mengazab mereka di dalam kehidupan dunia ini. Ingat, di dalam kehidupan dunia ini. Wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun. Sehingga kemudian jati dirinya menghilang. Tazhaka anfusuhum itu diri mereka melayang.
wahum kafirun, sementara mereka itu tertutup ingkar. Jadi orang ingkar sebetulnya dia tidak punya jati diri. Nah, ini pembahasan terakhir kita. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-86. Ini kita mulai dengan sebuah hadis ya. Jadi yang namanya orang munafik itu berada di antara dua kawanan. Kawanan itu apa ya? Komunitas. Ya, kita artikan dua komunitas. Ya. Komunitas sana, komunitas sini, Islam dan bukan di luar Islam. Ya. Sebetulnya yang namanya munafik itu hatinya adalah kufur, kafir, tertutup terhadap Allah. Tetapi mereka tidak ingin kehilangan momen kebersamaan dengan orang beriman karena punya motif dan kepentingan. Sehingga kemudian menjadi berpijak di dua tempat. Ya. Dua kaki, ya, berpijak dengan kaki yang berbeda. Kaki kiri di sebelah sana, kaki kanan sebelah sana, kurang lebih begitulah. Nah, ini ada hadis dari Imam Muslim nomor 4990. Haddatsana Ubaidullah an Nafi' an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Jadi Ubaidullah telah menyampaikan kepada kami dari Nafi dan seterusnya. Ujung-ujungnya adalah dari Ibnu Umar. Ya, kalau Ibnu Umar itu berarti Abdullah Ibnu Umar ya. Yang mengambilnya dari Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jadi Nabi bersabda, "Matsalul munafiqi, perumpamaan orang munafik itu kamatsalis syatil airati bainal ganamaini." Ya. Jadi perumpamaan orang munafik itu adalah kamatsali, seperti perumpamaan asyati, seekor kambing, al-airati, yang bingung, bainal ghanamain, di antara dua penggembala, sanakah atau sinikah, seperti itu. Bainal ghanamain, di antara dua kelompok, di antara dua kawanan kambing itu. Jadi antara dua kambing, sana atau sini, sana ada penggembalanya, sini ada penggembalanya. Ta'iru ila hadihi marrah. Ta'iru ila hadihi, terkadang dia pergi kelompok ini, yang kelompok yang satu, kita sebut saja yang satu. Wa ila hadihi marrah, dan kali yang lain pada kelompok yang sana, seperti itu. Jadi ta'iru ila hadihi marrah, di kali pertama dia ke kelompok ini, kali berikutnya ke kelompok itu. Kalau Arab itu sama-sama hati-hati, kalau kita kan sini dan sana. Kali yang pertama dia ke sini, kali berikutnya ke sana. Ya. Jadi bingung dianya. Jadi ta'iru ila hadi marra wa ila hadi marra. Nah, jadi itu adalah orang munafik. Nah, dari sini kita lihat bahwa orang yang munafik itu sebetulnya mengalami semacam ketegangan psikologis. Ya, mengalami ketegangan psikologis. Karena serba salah. Kalau tidak ke sana nanti dibilang apa, tidak ke sini dibilang apa. Ya. Tidak bisa memutuskan. Oleh sebab itulah orang munafik ini dalam bahasa Al-Quran disebut munafik, tapi dalam psikologi terkadang disebut dengan orang yang mengalami jiwa yang mendua. Jiwanya yang terpecah itu namanya split personality. Jadi kepribadiannya mendua, satu ke sana, satu ke sini. Nah, split personality ini kalau tidak diobati cepat bisa berkembang menjadi semacam mental disorder yang kemudian semakin parah, nanti butuh penanganan khusus. Nah, seperti dikatakan jemaah kita di sini yang rajin ikut, yaitu Mbak Dewi, itu butuh pengobatan sepanjang masa. Setiap saat harus minum obat. Ya, kalau tidak nanti kemudian bermasalah lagi. Nah, artinya jemaah sekalian berbahagia, tentu kita tidak ingin seperti yang diceritakan testimoninya Dewi itu, bahwa kita harus minum obat sepanjang masa. Akhirnya kita harus mencegahnya sebelum kejadian itu. Nah, kita menghindarkan diri dari dualitas jiwa seperti itu. Nah, itu adalah dalam pengertian Al-Quran munafik, dalam pengertian psikologi kita sebut dengan split personality. Nah, ayat hadis ini ada kaitannya dengan ayat berikut ini. Wa idza unzilat suratun, apabila diturunkan satu surat. Jadi apabila diturunkan satu surat, jadi satu surat diturunkan, apa isinya? Suruh beriman kepada Allah nih. An aminu billahi, isi surat itu adalah agar kalian berimanlah kepada Allah,
Wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguhlah. Jahid itu bersungguh-sungguhlah. Serius. Ma'a bersama rasulihi, rasulnya. Jadi ketika turun surat yang menyuruh mereka beriman kepada Allah dan rasulnya. Kalau turun surat kan berarti Allah dan rasulnya menyuruhnya. Allah yang menyuruhnya. Karena surah ini kan dari Allah. Berarti kan isi surat ini adalah perintah dari Allah. Perintah untuk beriman kepadanya, kepada Allah, wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah bersama dengan Rasul. Jadi tidak bermakna berimanan kepada Allah kalau tidak bersungguh-sungguh bersama Rasul. Ingat, penekanannya di sini adalah selalu bersama Rasul. Jangan sampai kita menyimpang daripada Rasul. Kenapa dibicarakan ini? Karena pada ayat-ayat sebelumnya, ingat ayat 58 surat ini juga, surat At-Taubah, ada orang yang tidak bersama dengan Rasul. Dari mana? Kita tahu. Itu tadi, mereka menentang keputusan Rasul. Ya. Padahal kalau kita tahu bahwa Muhammad itu adalah Rasuluhu atau Rasulihi, berarti kan Rasulnya Allah, utusannya Allah. Berarti menentang Rasul, menentang Allah. Kalau kita mengakui Allah itu sebagai Maha Adil, berarti Rasulullah itu berkeadilan. Dia berarti menentang Nabi, berarti menentang keadilan. Salah dalam hal keadilan. Nah, maka pada ayat 68 dikatakan, apabila Nabi membagi harta zakat infak kepada mereka, harta sitaan perang, mereka ingin seperti yang diinginkan. Begitu tidak mendapatkan seperti yang mereka inginkan, maka mereka marah. Ya, seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak bersama dengan Rasul sebetulnya, tapi bersama dengan egonya, bersama dengan kepentingan pribadinya. Maka harusnya dikatakan di sini, yaitu ma'a rasulihi. Jadi, apabila diturunkan satu surat, yang isi surat itu adalah memerintahkan untuk beriman kepada Allah, dan juga bermujahadah bersama dengan Rasulnya, apa yang terjadi? Supaya tidak kelihatan menentang, maka dia tidak mengatakan saya tidak mau, tapi dia minta izin. Ista'dzanaka, niscaya minta izin. Izin siapa? Ulu tauli, mereka yang ulu itu mempunyai at-tauli. Tauli itu secara bahasa panjang. Ya. Panjang ini apa namanya? Artinya bahwa banyak. Ya. Dia punya kemampuan. Ya, ingat kata tulus zaman, waktu yang lama. Ya. Jadi ingat kata tawil. Ya, tawil itu adalah tinggi. Ya. Jadi panjang ini adalah at-taul. Jadi artinya apa? Mereka punya kemampuan. Ya, punya kuda, punya juga unta, punya alat-alat perang, punya harta untuk dibawa, yaitu logistik seperti makanan dan sebagainya. Pokoknya apa saja yang dibutuhkan ada. Dia bisa juga membawa kambingnya sebagian, seperti itu. Dia memiliki. Tapi walaupun syarat itu terpenuhi, mereka justru minta izin. Ista'zanaka, mereka minta izin kepada kamu, yaitu mereka yang memiliki kelapangan itu, sebetulnya minhum, dari kalangan mereka. Ya. Artinya sebetulnya tidak ada alasan untuk minta izin. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa kalau mereka minta izin kepada Rasul, mereka mengatakan kami ada urusan dengan keluarga dan harta benda kami. Tapi itu kata-kata mereka. Nah, karena mereka minta izin kepada Nabi, apa tujuannya? Qalu, dan mereka berkata, Zarna nakum ma'al qa'idin. Ya. Zarna, biarkanlah kami, nakun akan berada, ma'a bersama al-qa'idin. Ya, biarkanlah kami, wahai Rasulullah, bersama dengan orang-orang duduk di belakang. Jadi pergilah kalian, saya di belakang aja, seperti itu. Padahal mereka memiliki kesanggupan. Kalau mereka tidak memiliki kesanggupan, yaitu abi amwalihim wa anfusihim, masih bisa dipahami. Tapi ini memiliki kesanggupan, ulut tauli. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau semua syarat untuk yang kita gunakan untuk mengaji, untuk belajar, harusnya jangan kita minta izin, jangan kita bolos, jangan kita tidak masuk, begitu. Nah, tapi kalau kita memang ada kepentingan yang sangat mendasar, ya boleh saja istazana, minta izin. Apalagi dalam dunia sekarang, dalam dunia Zoom sekarang ini, ya
bisa belajar dimanapun juga. Kita di kendaraan, di mobil, di kereta, di pesawat, semuanya kita bisa belajar. Ya. Kalau kita tidak ingin mengganggu di samping kita, tinggal pasang headset. Ya. Kita pasang speaker kuping. Ya. Jadi kita bisa mendengar sendiri tanpa orang lain terganggu di sekitar kita. Seperti itu. Sambil kita melihat gambar atau layar televisi screen handphone kita. Kalau kita tetap juga ingin melihat atau bermuajah langsung. Jadi sekarang banyak sekali cara untuk belajar. Jadi kalau sebetulnya kita lihat alat-alat sekarang ini, memungkinkan orang semuanya untuk pintar, merata. Kalau dulu kepintaran merata itu susah. Kenapa? Karena bisa pintar itu yang hanya ada yang ada di pusat-pusat ibu kota atau di pusat kerajaan. Kenapa? Karena biasanya guru hanya ada di sana mengajar kepada keturunan anak-anak raja seperti itu, pejabat. Kemudian rakyat biasa nebeng di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang ada gurunya seperti itu. Tapi sekarang ini satu sekolah itu sudah sampai ke pedalaman, sudah sampai ke lereng-lereng gunung, sudah sampai kepada pulau-pulau yang jauh. Sekarang sudah ada sekolah di sana. Satu. Yang kedua, kalau tidak ada guru atau sekolah di sana, kita bisa belajar sekarang melalui internet, melalui sambungan online. Jadi sekarang memungkinkan sekali. Untuk apa? Karena memang dasar daripada perjalanan manusia itu, ini sudah dengan safar rohani, itu faktor pertama dan utamanya adalah pengetahuan. Bahkan Mullah Sadra menyebut perjalanan bukunya itu dengan al-asfar al-arba'ah fil aqliyah, kalau tidak salah begitu, di dalam akal. Jadi perjalanan akal yang 4. Jadi akal yang berjalan, itu harus pendidikan, edukasi. Ya. Nah, oleh sebab itulah harusnya tidak boleh alasan untuk minta izin, kecuali memang. Ya. Nah, kalau kita tulu itu artinya secara bahasa panjang tadi, artinya kalau kita punya waktu yang cukup, harusnya kita ikut. Ya. Waktu yang cukup. Nah, kalau kita minta minta izin seperti ini, sebetulnya di sisi Allah itu bermasalah, walaupun tentu masalahnya tidak sebesar kalau kita misalnya murtad, ya. Tapi intinya adalah kita menunjukkan kesamaan dengan Rasulullah. Wajahidu ma'a rasulihi. Kita selalu bersungguh-sungguh bersama Rasul. Kan Rasul sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau begitu dengan siapa? Dengan orang-orang mereka siapa saja yang selalu memperjuangkan jalan Rasul. Ya. Jadi ini adalah ayat 86. Kita lihat di sini ayat yang bisa kita bandingkan dengan surat At-Taubah juga ini. Ya. Ayat 46 ini. Ya. Allah berfirman, walau aradul khuruja, seandainya mereka memang ingin keluar, jadi mereka kan tadi minta izin. Seandainya memang ingin keluar mereka itu, la'addu, mereka pasti mempersiapkan lahu baginya uddatan, persiapan yang matang, persiapan yang sempurna. Kenapa? Karena mereka tadi ulut tauli, memiliki kesanggupan untuk itu. Ya, kata-kata persiapan di sini mulai daripada kendaraan, ontakah ataukah kudakah, alat-alat perang misalnya kalau dia ingin berperang. Ya. Kalau dia disuruh pergi berdakwah, tentu alat-alat dakwah, makanan, minuman dan sebagainya. Jadi lahu uddatan. Pasti mereka persiapkan dengan persiapan yang matang. Walakin akan tetapi ya, karihallahum bi'atahum. Ya. Artinya apa? Mereka tidak ada niat untuk berangkat. Karena tidak ada niat untuk berangkat, ya maka kemudian Allah tidak menginginkan mereka, tidak menyukai mereka kalau berangkat. Kenapa? Karena tidak ada keinginan. Ya, sehingga kemudian Allah membuat keinginannya itu terwujud. Ya, karihallahu imbi'atahum. Ya. Dibuat mereka menjadi malas bergerak untuk berangkat. Ya. Fathabbatahum. Ya. Lalu kemudian Allah membuat mereka menjadi pasif. Ya. Kalau kita katakan fathabbatahum itu ibaratnya Allah membuat mereka itu terpana, terpaku, ya. Susah untuk bergerak. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena dari awal tidak ada keinginan. Jadi memang gimana sekalian ya, kalau kita lihat Al-Quran, memang itu masalah muncul dari diri kita sebetulnya.
Jadi berhentilah kita selalu mencari atau menyalahkan orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya orang lain merespon kita negatif, itu hanya konsekuensi logis, akibat logis daripada kesalahan kita sebetulnya. Ya kan kalau kita membenturkan kepala di tembok, kan kepala kita sakit. Kita tidak boleh menuduh tembok. Kenapa ya? Kita sendiri membenturkan kepala kita. Tembok itu tidak pernah punya keinginan untuk menyakiti kepala kita. Tapi kalau kita benturkan kepala di tembok, ya sakit. Tapi hakikatnya bukan tembok yang memukul kepala kita. Kitalah yang memukulkan kepala kita ke tembok. Nah, begitulah juga dengan kasus ini. Itulah sebabnya ketika ada yang menuduh, mengatakan bahwa Nabi itu pembuat masalah, nah jawabannya Tuhan di dalam surat Yasin itu kan, masalah itu bersama kalian. Masalah itu bersama kalian. Seperti itu. Coba kita lihat sini. Ya. Pasti masih ingat surat Yasin ya. Kita buka surat Yasin. Surat 36 ya. Ayatnya kurang lebih di sini ya. Nah ini dia. Ini orang-orang yang menentang Rasul berkata qalu, ini ayat 18 dan 19 ya ini. Qalu, mereka berkata, inna tatayyarna bikum. Kedatangan kalian wahai Rasul di tengah-tengah kami menciptakan kesialan, kemalangan. Inna tatayyarna bikum. Kami ini menjadi sial gara-gara kalian. Kumnya di sini kepada Rasul. Kenapa kum? Karena tadi di atas 3 Rasul. Kan ada tuh fazaz Nabi Salisin. Kami perkuat dengan Rasul yang 3, kamu gitu ya. Jadi ini ya, jadi iz arsalna ilaihi musnaini, 2 dulu Rasul. Fakadzabuma, tapi mendustakan keduanya. Fa'azzazna, lalu kami perkuat. Bitalisin dengan yang ketiga, kamu gitu. Dan ketiga-tiganya berkata, qalu faqalu inna ilaikum mursalun. Kami adalah orang yang diutus, Rasul yang diutus kepada kalian. Mursalun, kepada kalian. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Tapi walaupun sudah 3 Rasul, apa kata mereka? Kami menjadi sial karena kedatangan kalian wahai Rasul. Lain lam tantahu, kalau kalian tidak berhenti, ya, lanar jumannakum, kami akan merajam kalian. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kami pasti akan menimpakan azab yang pedih. Ya. Ini ayat 18. Baru kemudian apa jawaban Rasul ini? Jawabannya Rasul. Jawaban Rasul berarti jawaban Allah. Ya. Apa jawabannya Rasul? Qalu, mereka berkata, ta'irukum ma'akum. Kemalangan itu adalah bersama kalian. Ya. Ingat, kemalangan, penderitaan itu adalah sebetulnya bersama dengan kita. Artinya kita yang menciptakannya. Kemalangan itu, kesialan itu adalah bersama kalian. Ya. Penderitaan itu adalah ma'akum. Ya. Seperti itu. Jadi intinya sini jawabannya ta'irukum ma'akum. Jadi kalau apa saja menimpa kita, sebetulnya jangan kita menyalahkan siapa-siapa. Itu bersama dengan kita. Ya. Kalau kita merasa malam, merasa sial, merasa menderita. Nah, kalau kita tidak merasa, kalau kita tidak memiliki masalah dengan kejadian itu, ya kita tentu tidak mempermasalahkan. Ingat, kalau tidak mempermasalahkan, apa masalah? Ya. Kalau tidak masalah, ya bukan kesialan. Walaupun kelihatannya bagi orang lain bermasalah, tapi bagi yang bersangkutan tidak bermasalah. Ya. Jadi qalu ta'irukum akum ain zukirtum bal antum kaum musyrikun. Ya. Ketika kalian diberikan peringatan, kalian justru menjadi berbuat melanggar, musrifun, melampaui batas. Ya. Jadi kita lihat. Jadi kemalangan itu bersama dengan kita ya, bersama dengan kita sendiri. Wakilat udu ma'al qaidin, sehingga kalau dikatakan kepadanya, oke, kalau begitu kamu duduk aja bersama orang-orang yang duduk. Maksudnya tinggallah bersama orang tinggal, tidak perlu ikut bersama dengan Rasul. Nah, kenapa? Karena dasarnya menjadi malas, mager, malas bergerak. Sehingga dikatakan, udah kamu tinggal di situ aja. Ya, seperti itu. Kita lihat surat An-Nisa, surat yang ke-4 ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari. Tidak sama al-qa'iduna, orang-orang yang duduk. Minal mu'minin, dari kalangan orang mukmin. Ghairu ulid darari. Tidak sama perbedaannya. Ini sama-sama mukmin, tapi satu cuma duduk-duduk, ya, padahal tidak ada alasan. Ghairu ulid, tidak memiliki alasan, tidak memiliki uzur, tidak memiliki sebab yang bisa mereka untuk tidak pergi.
Tidak sama dengan siapa? Wal mujahidun. Jadi al-qaidun dilawankan dengan al-mujahidun. Kan tadi ayatnya juga begitu. Jadi al-qaidun dilawankan dengan al-mujahidun. Karena kita lihat tadi di sini, ya mereka ini adalah tidak ingin pergi, minta izin tadi, istazanaka. Ya. Maka mereka hanya ma'al qaidin. Kenapa al-qaidin? Karena dia tidak jahidun. Ya, ini jahidun. Ayat ini menjelaskan kepada kita itu berbeda. Jadi ada orang mukmin yang pasif dan ada orang mukmin yang aktif, bahkan proaktif. La yastawil qa'iduna minal mu'minina, tidak sama antara yang orang yang duduk dan orang dari kalangan mukmin ya tanpa alasan yang bisa diterima syariat. Wal mujahidun, tidak sama dengan orang mujahidun fisabilillah. Tidak sama dengan mujahidun fisabilillah. Jadi orang-orang aktif ini memang luar biasa. Itu tidak sama. Sama-sama mukmin, tapi satu cuma pasif. Ya, apalagi tadi yang di sana kan bukan mukmin, munafik tadi bicarakan. Jadi orang mukmin saja tidak sama kalau satunya adalah qaidun, cuma sukanya pasif, duduk-duduk saja, mau enak-enaknya saja. Ya, kalau orang menyebutnya dengan kaum rebahan, wal mujahiduna fi sabilillah, dan orang mukmin yang bermujahadah bersungguh-sungguh di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan dengan diri mereka. Yang mana yang lebih utama? Faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah. Jadi Allah mengutamakan, melebihkan orang mujahidin bersungguh-sungguh tadi, berjuang dengan harta dan dengan diri mereka, alal qa'idin, ketimbang atau terhadap orang-orang yang hanya pasif duduk saja. Darajah, satu derajat lebih tinggi. Wa kullan wa'adallahul husna. Yang namanya orang mukmin semuanya dijanjikan kebaikan. Tetapi diulangi lagi, wa faddalallahul mujahidina alal qa'idina ajran azima. Allah melebihkan, mengutamakan al-mujahidin, bersungguh-sungguh berjuang, daripada orang yang hanya duduk-duduk. Apa keutamaannya, kelebihannya? Diberikan ajran azima, pahala yang besar. Ya, jadi ini. Kita maju lagi. Ini adalah kita lihat hadis dari Imam Muslim, ya, nomor 4980. Jadi haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari. Haddatsana Abi haddatsana Syu'bah an Adi wa huwa bin Sabit. Qala, jadi Ibnu Sabit berkata, Sami'tu Abdullah bin Yazid, saya mendengarkan Abdullah bin Yazid yuhadditsu, berbicara, an Zaid bin Thabit, tentang Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini adalah salah seorang dekat Nabi, yaitu bekas budak Khadijah. Zaid bin Harithah maksud saya itu ya. Ini Zaid bin Thabit. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Uhud. Jadi Zaid bin Thabit berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja, keluar atau pergi, ila Uhud, pergi ke Uhud, ya, waktu pergi perang Uhud. Uhud ini tempat terjadinya perang. Itu dengan perang Uhud, ya, itu Uhud berbentuk berbukit-bukit. Paraja anasun mimman kana mahu. Tapi ternyata ada yang tidak pergi, artinya kembali. Belum sampai di Uhud sudah kembali. Nah, nih. Jadi faraja nasun mimman kana mahu. Ya. Jadi yang sudah bersama dengan Nabi kembali, artinya di tengah perjalanan balik karena sudah bersama mahu. Jadi dapat kita bayangkan pada saat itu mereka sudah bersama dengan Rasul, Nabi, tapi mereka kembali. Coba bayangkan itu. Jadi dia sudah dalam perjalanan, tetapi dia meninggalkan Nabi begitu saja. Ya, jadi sudah terjadi, tanda-tandanya sudah kelihatan ini. Jadi di Uhud ini tanda-tandanya orang munafik sudah kelihatan. Belum lagi nanti dengan yang sampai di Uhud, yang ditugaskan di atas bukit, kemudian mengingkari tugasnya, menyalahi perintah Nabi. Jadi faraja nasun mimman kana mahu fakana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim firqataini. Ya, jadi akhirnya kemudian apa yang terjadi? Sahabat Nabi ini, karena ashabun Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di tengah-tengah itu di bersama mereka itu
firqatain, terbagi dua lah. Ya. Pendapatnya terbagi dua golongan. Firqatain ini terbagi dua golongan. Gara-gara yang tadi ini kan ada yang pula nanti ini banyak yang kemudian mau ikut bersamanya. Yang setengah-setengah yang memang ragu-ragu pulang. Mereka pulang tuh banyak, yuk kita pulang juga, kira-kira begitulah. Maka dengan satu pulang, dua pulang, tiga pulang, daripada ikut pulang. Terjadilah terbagi dua. Ini yang terjadi dalam perpecahan umat. Ada satu yang keluar, banyak yang ikut bersamanya. Sehingga terbentuk satu firqah baru lagi. Kalau masjid, bikin masjid baru lagi. Jadi tadinya satu masjid, sekelompok orang tidak sepakat dengan pengurus, keluar lagi. Setelah keluar, berpikir di mana kita salat ini? Akhirnya berpikir bikin masjid lagi. Begitulah seterusnya. Akhirnya banyak masjid, tetapi tidak mencerminkan kualitas umat, karena masjid dibangun memang dasarnya ketersinggungan atau subjektivitas. Ya. Jadi firqata ini maka terbagi dua lah mereka. Qala ba'dun, sebagian atau satu kelompok berkata, satu kelompok dari mereka berkata, naqtuluhum. Ya. Mereka mengatakan kita akan berperang. Ya. Naqtuluhum. Kita harus berperang. Ya. Jadi naqtuluhum. Kita harus berperang. Wa qala ba'dun, yang lain mengatakan la tanazalat. La fanazalat. Ya. Jadi tidak. Jadi yang mengatakan mengatakan kita harus bersama dengan Nabi tetap berperang. Tapi yang mengatakan la, ya. Jadi ba'dum wa qala ba'dum la, jadi sampai di sini la, ya. Jadi dan sebagian berkata qala la, tidak, ya. Fanazal, maka turunlah ayat ini, ya. Surat An-Nisa ayat 88. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Nah, ayat ini lebih mengherankan lagi. Kalian yang orang munafik, karena orang munafik kok kalian terbagi dua, kamu gitu. Jadi harusnya jangan terbagi dua karena orang lain, tapi umat Islam ya begitu, gampang terbagi dua. Masjidnya terbagi dua, terpecah. Satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi 16, kamu gitu, eksponensial. Karena satu jadi dua, berarti yang dua kan jadi empat, kamu gitu. Yang empat terbagi dua lagi jadi 8. Begitu seterusnya 16. Ya 32, wah tambah lama tambah banyak, sehingga rapat itu masjid tidak ada isinya. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan famalakum fil munafiqina fi'atain. Kenapa kalian terbagi dua? Ya, jadi terbagi dua masjid, terbagi dua kelompok, terbagi dua kajian, semua terbagi dua. Ini kesenangannya sebagian umat Islam. Organisasi juga terbagi dua. Bahkan di beberapa tempat negara terbagi dua. Bayangkan. Kan sering sekali negara umat Islam itu kacau, masing-masing ingin merdeka sendiri, coba. Pengen terpisah dua, ya. Nah ini seperti itu. Akhirnya tidak pernah bisa membangun komunitasnya dengan baik, ya. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini, kata ayat hadis ini. Nah, kita lihat ayatnya. Radu bi ayyakunum al-khawalif, ini. Akhirnya mereka tadi itu redok, senang bersama dengan orang-orang yang ada di belakang. Padahal mereka tadi itu adalah ulut tauli, mereka memiliki kemampuan. Mereka merasa ridho, merasa senang ini. Jadi kalau dia minta izin karena terpaksa, tentu tidak senang. Artinya hatinya selalu bersama dengan Nabi, berjuang bersama Nabi, tapi karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, dia minta izin. Dan Nabi izinkan, itu lain soal. Tapi ini enggak, mereka tadi tidak punya alasan. Mereka adalah ulut tauli, memiliki semua yang dipersyaratkan, yang dibutuhkan. Tapi mereka meminta izin kepada Nabi. Nah, mereka ini lebih ridhonya bukan bersama dengan Nabi, tapi ridhonya bersama dengan orang yang khawalif, orang yang menyimpan dari Nabi. Nah, apa yang terjadi? Wa tubi'a ala qulubihim. Akhirnya kalbu mereka itu ditutup. Ya. Tubi'a. Tubuh itu ditutup, ya. Bisa juga diartikan dicap, ya. Ditutup itu sebetulnya, ya. Hati mereka itu ditutup mati, ya. Wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Sehingga orang yang seperti ini percuma lagi berbicara. Kenapa? Mereka tidak mungkin paham. Kita mengatakan apapun, menyampaikan berbagai macam targhib dan tarhib, tidak akan berpengaruh. Kita sampaikan kepada mereka janji-janji Allah kepadanya. Kalau mereka berjuang bersama Rasul, mereka tidak mempan lagi. Ya. Kenapa? Tubi'a ala qulubihim.
kalbu mereka sudah ditutup. Fahum la yafqahun. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa paham lagi. La yafqahun. Mereka tidak bisa paham. Ya. Di surat At-Taubah ini pernah kita lihat. Ayat 58 ini. Kita lihat. Ridhonya kepada apa? Kepada subjektivitas mereka. Ini kita kembali kepada yang tidak senang kepada Nabi yang membagi sedekah. Wa minhum, dan di antara mereka man yalmizuka, ada yang mencela kamu. Jadi Nabi dicelah. Fis sedekah, dalam sedekah, pembagian sedekah. Ya. Fainotu binha, apabila diberikan dari sedekah ini sesuai dengan keinginan mereka, lalu dia senang. Ya. Jadi senangnya kalau sesuai dengan keinginannya. Nah, ini sesuai dengan subjektivitas. Ya, ridhonya kalau senang, apa senangnya kalau sesuai dengan keinginan mereka. Wa in yu'tau minha, wa in lam yu'tau minha. Tapi kalau tidak diberikan kepadanya, in lam, jika tidak yu'tau diberikan minha daripadanya, daripada yang diinginkan, idahum yaskhatun, dengan serta merta mereka marah. Ya, kita lihat. Nah, coba kita lihat sini orang munafik. Ya. Di ayat surat Al-Munafiqun ini surat 63:3. Dzalika bi annahum, yang demikian karena mereka apa? Amanu, mereka awalnya beriman, summa kemudian kafaru. Jadi tadinya beriman, tapi kemudian kafaru, hatinya tertutup. Ya. Hatinya tertutup. Jadi bisa terjadi ini gerak ke bawah ini. Jadi ada orang sudah naik beriman terus turun lagi. Ya. Jadi makanya dikatakan bahwa manusia itu bisa terjadi fluktuatif. Ya, bisa hari ini dia beriman, besok dia ingkar lagi. Dan sampai sekarang masih ada seperti itu. Ada orang yang menjual agamanya karena faktor-faktor tertentu duniawi seperti itu. Ya. Jadi ada seperti itu. Ya, mereka beriman kemudian kafir. Amanu summa kafaru. Jadi yang beriman tapi kemudian kafaru. Ya. Nah setelah dia iman baru kemudian kafir menutup diri. Apa kata Allah? Fatubi'a ala qulubihim. Maka dikunci matilah kalbu mereka, ditutup matilah kalbu mereka. Fahum la yafqahun, sama tadi ayatnya. Sehingga mereka tidak bisa memahami lagi, nggak bisa paham. Karena memang motifnya, tujuannya bukan untuk memahami, motifnya untuk menikmati apa yang mereka inginkan. Keinginan mereka tadi adalah mendapatkan harta yang banyak, termasuk dengan sedekah dibagi kepada mereka saja, bukan kepada yang lain. Maka kemudian hatinya telah diliputi oleh cinta kepada dunia, harta benda. Inilah yang disebut dalam surat surah Wailul likulli humazatil lumazah, ya. Yaitu yasabu anna malahu akhlada. Ya, karena dia menganggap harta benda itu mengekalkannya. Artinya mengekalkan di sini eksistensi mereka hanya ditentukan oleh harta. Ya, sehingga kemudian tertutuplah hatinya oleh harta itu, sehingga kemudian dalam hal kebenaran layak kaum tidak memahaminya. Jadi demikian. Lalu bagaimana kalau orang beriman bersama Rasul atau pengikut Rasul yang benar ketika mendapatkan harta yang melimpah seperti ini? Lakinir Rasul, akan tetapi ar-Rasul, kita tekankan di sini, lakin akan tetapi ar-Rasul, wa dan alladzina amanu, orang beriman bersamanya nih. Orang beriman bersamanya, ya. Rasul dan orang beriman bersamanya. Jadi ingat, bukan hanya orang beriman, tapi bersamanya. Ini harus kita tekankan. Kata-kata bersamanya, ma'a bersamahu Rasul. Jadi artinya apa? Bisa saja dia mengaku beriman, tapi tidak mau bersama Rasul. Seperti tadi di atas. Ya. Tidak ingin menyertai Rasul pergi berperang, berjuang. Ya. Jadi lakin Rasul akan tetapi ar-Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, jahadu, dia akan berjihad, bersungguh-sungguh berjuang, bi amwalihim, berkorban dengan harta mereka, wa anfusihim, dan dengan mereka. Ingat, dengan harta mereka ini dan dengan diri mereka. Kalau mereka tadi di sana enggak, harta dan diri mereka itu dijadikan tujuan, sehingga apa kata Allah tadi? Allah akan mengazab mereka dengan harta dan anak-anak mereka. Kan tadi tidak boleh takjub.
Jadi jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Wa ulaika, dan mereka itulah lahum bagi mereka al khairat. Orang beriman yang bersama Rasulullah al khairat. Jadi kalau kita lihat sini al khairat ini ya tidak sembarangan sebetulnya nih. Al khairat itu hanya bisa dicapai oleh mereka yang beriman bersama Rasul, baru bersungguh-sungguh mengorbankan harta dan dirinya. Ulaika, mereka itulah baru disebut dengan al khairat. Kenapa kita tekankan ini? Karena ada ayat fastabiqul khairat. Karena mereka itu mendapatkan khairat, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka inilah al-muflihun. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Kita lihat di sini. Ini kita lihat surat, misalnya surat As-Saffat. Surat As-Saff maksudnya. Ayat 10 sampai ayat 11 ya, dan bahkan 12. Mari kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Yang dipanggil orang beriman tadi, karena ada orang beriman tadi yang pasif. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Inginkah kalian aku tunjukkan pada suatu perniagaan, di mana perniagaan ini adalah tunjikum, menyelamatkan kalian, min adzabin alim, dari azab yang pedih. Tentu kita mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, benar, kami ingin. Maka Allah mengatakan, syaratnya adalah tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah, wa rasuli, beriman kepada Rasulnya, baru wa tujahiduna fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah bersama Rasul tadi. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri dan harta kalian. Apa kata Allah? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik, paling baik bagi kalian kalau kalian beriman, kalau kalian mengetahuinya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Itu yang terbaik bagi kalian. Kita lihat surat Al-Baqarah ya. Walikullin, ini Al-Baqarah 148. Walikullin wijhatun. Setiap umat, setiap agama, setiap ideologi punya orientasinya, punya objektifnya, punya tujuannya masing-masing. Walikullin wijhatun. Wijah itu arahnya, fokusnya. Huwa muwalliha, dan mereka semuanya akan bergerak ke sana, menghadap ke sana. Jadi kita tidak perlu menyalahkan agama orang lain, karena Tuhan sudah mengatakan mereka punya kiblatnya sendiri. Mereka punya orientasinya sendiri. Ya, ada orientasinya A, B, C, D. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam perbedaan ini? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba melakukan yang terbaik. Nah, fastabiqul khairat ini, kalau kita lihat tadi ayat-ayat tadi sebelumnya adalah bagaimana caranya kita bisa bersama dengan Rasul dan berjuang bersamanya. Lahu, karena dikatakan ulaika lahumul khairat. Mereka itulah yang dapatkan al-khairat. Karena Allah mengatakan fastabiqul khairat. Ya. Jadi kalau kita lihat fastabiqul khairat, baru kaitannya tadi dengan ayat ini wa ulaika humul khairat, dengan berjuang bersama Nabi, artinya apa? Fastabiqul khairat di sini artinya berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik. Kata berlomba-lomba itu artinya semuanya mengarah kepada satu, yaitu mencari kebenaran. Jadi, boleh saja berbeda agama, ideologi, tetapi semuanya dalam mencari kebenaran. Aina ma takunu, di mana saja kamu berada, ya. Kata-kata berada di sini, dimanapun level kamu, dimanapun strata spiritual kamu, dimanapun maqam rohani kamu, ya'ti bikumullahu jami'a. Allah akan mengumpulkan semuanya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, karena Allah berkuasa atas segala-galanya. Jadi seperti ini. Jadi kata kuncinya adalah bahwa ulaika humul khairat wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapatkan kebajikan dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini ada hadis tentang bahwa memang Telaga Al-Kautsar itu ada. Haddatsana Adam. Haddatsana ini Adam, maksud di sini Adam setelah Nabi ya, bukan Adam manusia pertama, Nabi pertama bukan. Haddatsana Syaiban, haddatsana Qatada, Anas yang maksud di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala,
Jadi cerita ini dari Anas bin Malik mengatakan, Lama urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama'i, tatkala Nabi dimi'rajkan, diperjalankan. Ini mi'raj, urija itu dimi'rajkan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ila sama ke langit, qala, berkatalah Nabi di sana, berkatalah Nabi, kata dikutip oleh siapa tadi, Anas, ataitu ala nahrin, saya datang kepada sebuah sungai ataukah telaga. Hafatahu kibabul lu'lu'i. Hafatahu, kedua ujungnya, kedua sisinya, kedua tepinya, kibabul lu'lu'i, ada lubang yang terbuat dari mutiara. Ujungnya itu berbentuk bundaran, berbentuk bulat, yang terbuat dari mutiara. Mujawafan itu lubang. Fakultu, maka aku berkata kepada Jibril, ini Jibril, mahada ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Qala, Nabi menjawab, Jibril menjawab, hada al-kautsar, ini adalah al-kautsar. Nah, kenapa kita bicarakan ini Jibril sebagai bahagia? Karena al-kautsar itu berdasarkan sebagian riwayat asbabun nuzul mengatakan bahwa itu turun pada saat Fatimah Zahra lahir. Fatimah lahir. Kenapa? Karena di dalam surat Ad-Duha itu dikatakan bahwa kami akan berikan kepada kamu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, itu surat Ad-Duha. Pasti Allah, wala saufa, lamnya taukid. Wala saufa, pasti Allah akan yu'tika, akan berikan kepada kamu sesuatu fatarda, dan kamu ridho, senang. Kata-kata ridho tadi. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Turunlah al-kautsar, yaitu lahirlah putri beliau sangat terkenal, yaitu Fatimah Zahra, Sayyidatul Fatimah Zahra. Lahirlah Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, kenapa disebut dengan al-kautsar? Ya, karena Fatimah itulah yang lebih dikenal sebagai qurratu ayunnya Rasul, yang diabadikan dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyah qurrata ayun. Jadi Fatimah itu sebenarnya qurratu ayunir Rasul. Qurratu ayunir Nabi itu adalah Fatimah. Jadi Fatimah di mata Rasul sama dengan Musa di mata Asia. Ingat, Asia itu mengatakan bahwa jangan kamu bunuh anak ini. Dia bisa menjadi qurratu ain kita dan kamu. Dan dengan begitu kita lihat istrinya Firaun, Asia, diabadikan dalam Al-Quran sebagai manusia suci. Kenapa? Karena telah melindungi, membesarkan seorang cikal bakal Nabi, yaitu Musa alaihissalatu wassalam. Nah, Fatimah seperti itu juga. Maka ketika Fatimah lahir, kita tahu keturunan Nabi itu dari Fatimah. Ingat, keturunan terkenalnya dari Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain. Ya, nanti kemudian Al-Husain punya anak lagi, sampai ke bawah, turun-temurun. Apa yang disebut dengan keturunan Nabi sekarang, apapun gelarannya, itu adalah dari keturunan Fatimah Zahra yang tercatat sampai sekarang. Ya. Entah dari Imam Hasan, atau entah dari Al-Husain, Imam Husain. Itulah. Artinya sampai sekarang banyak. Dari satu, yaitu Fatimah, lalu kemudian turun menjadi banyak sekarang ini. Dan suaminya Fatimah adalah Ali. Dari situ kemudian lahirlah keturunan banyak sampai sekarang ini. Di mana-mana ada, seluruh penjuru dunia. Apa kata Al-Quran? Itu yang sudah al-kautsar. Banyak. Bisa banyak dalam pengertian keturunan, bisa banyak dalam pengertian banyak keturunannya kemudian menjadi terdepan dalam membela dan mempertahankan Islam, mengajarkan ilmu agama dan sebagainya. Bisa juga dalam pengertian banyak dalam pengertian karunia. Ya. Karena ayat mengatakan Inna a'tayna kal kautsar. Ya. Inna a'tayna kal kautsar. Di surat 2 tadi katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Baru kemudian datang surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka, kanya Nabi. Al-Kautsar, kami telah berikan kepada kamu Al-Kautsar, yaitu dengan lahirnya Fatimah Zahra. Fasalli li rabbika wanhar, dan karenanya
salat diwajibkan, dan juga berkorban. Dan ini ada yang mengatakan wanhar di sini berkorban. Akikah bisa juga berkorban seperti Idul Adha. Tapi intinya adalah salat dan berkorban. Fasalli rabbika wanhar. Ya. Nah, ataitu ala naharin, saya datang kepada suatu telaga. Ya. Lalu kemudian aku berkata kepada Jibril, Fakultu ma hadha ya Jibril, apa ini Jibril? Qala, Jibril jawab, hadha al-Kautsar, ini adalah al-Kautsar. Al-Kautsar ini terkadang disebut dengan telaga al-Haud. Ya. Dan nanti kita akan ditunggu di sana. Dan dapat kita bayangkan background ceritanya, lalu kemudian Nabi mengatakan, saya tunggu nanti kamu di telaga Haud, ya, al-Kautsar. Ya. Ini adalah hadis Imam Bukhari nomor 4597. Ayatnya 29. Adallahu lahum jannatin. Siapa lahum di sini? Tadi mereka di atas. Walladzina amanu ma'ahu, orang beriman bersama Rasul. Kan tadi lakinir Rasul walladzina amanu ma'ahu, akan tetapi Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Nah, di sini disebutkan adallahu lahum. Allah menjanjikan kepada mereka yang orang beriman bersama dengan Rasul jannatin, taman-taman yang indah, tajri mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, atau tadi telaga. Jadi bisa juga telaga yang besar, al-anhar yang dikatakan airnya harum. Nah, ini satu ini terkait dengan tadi ceritanya dengan Inna Taina Kal Kautsar, ya ini. Inna Taina Kal Kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kata-kata dari mana kita tahu? Dari Fatimah tadinya di sana, karena Nabi berketurunan itu melalui Fatimah tadinya Al-Kautsar. Sehingga dikatakan inna syani'aka, orang yang benci kamu justru yang terputus. Artinya apa? Kamu Muhammad tidak terputus, kamu menjadi banyak keturunannya dari sini. Sampai sekarang nggak ketahuan siapa keturunannya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah nggak ketahuan. Tapi keturunannya Rasul dari Fatimah ketahuan sampai sekarang. Baik dari Al-Hasan, Al-Husain, bahkan juga tercatat yang dari perempuan, walaupun tidak sepopuler daripada dari Imam Hasan dan Husain. Jadi justru mereka lah yang akan terputus. Ya. Jadi kita lihat di sini tadi hadisnya. Jadi oleh sebab itulah Allah menjanjikan kepada mereka jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Di mana nanti ini di sanalah ada namanya telaga Al-Kautsar. Dan siapa yang sampai di sana berjumpa dengan Nabi sana, ditunggu di sana, dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi mereka yang yang nanti dijauhkan dari sana, ya tidak bisa berkumpul dengan Nabi di surga. Kita lihat dulu di sini ayatnya. Al-Bayyinah, kita lihat Al-Bayyinah ini. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Jadi orang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk, artinya sudah mencapai derajat sempurna secara makhluk, ya. Ingat, sempurna bukan seperti Tuhan, tapi sebagai makhluk yang sempurna. Kenapa? Karena Allah berikan kepada mereka semua yang dibutuhkan, dan mereka menggunakan itu tubuh dan rohaninya untuk beriman dan beramal saleh. Imannya, rohaninya digunakan untuk beriman, tubuhnya digunakan untuk beramal saleh. Amanu ini adalah rohani, ya, jiwa. Sedangkan ini tubuh, amal saleh tubuh. Membantu orang kan dengan tangan, ngangkat tangannya, ya. Menolong orang dengan membawakan sesuatu, itu kan dengan tubuh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah khairul bariyah. Dan apa kata Allah? Jazaohum, imbalan mereka, inda rabbihim, di situan mereka, jannatu adnin, surga Aden, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Mengalir di bawahnya sungai-sungai itu tadi disebutkan dengan telaga, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah reda kepada mereka karena dulu di dunia mereka juga reda kepada Allah, yaitu melalui keredaannya kepada Rasulnya. Dzalika liman khasyya rabbah, itu untuk orang yang takut kepada Tuhannya. Ya. Nah, ini Al-Bayyinah. Kita lagi sini Al-Buruj. Al-Buruj surat 85 ayat 11. Innal ladzina amanu, sungguh orang beriman, wa amilus shalihati, dan beramal saleh. Lahum, bagi mereka, jannatun, sorga, taman-taman sorga, tajri, mengalir, min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, atau telaga-telaga tadi kalau kita lihat hadisnya. Zalikal fawzul kabir, itulah keberuntungan yang besar. Di tempat lain sebutkan zalikal fawzul azim, ini zalikal fawzul kabir. Nah, ini adalah tentang telaga Haud. Jadi kita sebelumnya sudah mengangkat hadis yang mirip dengan ini, tapi bukan dari Muslim. Ini adalah kita ambilkan dari Muslim. Ya. Hadis Imam Muslim nomor 4269. Ya. Apa isi hadisnya? Kaitannya tadi dengan telaga, ya. Hadatsani Muhammad ibnu Hatim. Hadatsana Affan ibnu Muslim. As-Safar. Ya. Hadatsana Wahaibun qala sami'tu Abdul Aziz ibn Suhaib, dari Abdul Aziz bin Suhaib, yuhaditsu, yang berbicara, qala, dengan berkata, hadatsana Anas bin Malik, mengatakan bahwa Anas bin Malik bercerita kepada kami, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW pernah berkata, bersabda. Apa kata Nabi? La yaridanna alayyal hauda rijalun mimman sahabani. Ingat, mimman sahabani. Ya. Jadi, la yaridanna, niscaya akan ditolak alayya, untuk bergabung dengan saya. Di mana? Al-Haud, di telaga Haud. Jadi akan ditolak untuk bergabung alayya, itu kepada saya, bergabung dengan saya, Al-Hauda, di telaga Haud. Itu tadi adalah sebut dari dengan telaga Al-Kautsar. Rijalun, orang-orang, kita tidak artikan saya orang-orang. Kalau beberapa orang kan sekarang cuma 1-2 orang. Jadi kita saya sebut orang-orang. Mimman, dari mana orang itu? Mimman, dari orang yang masuk kategori sahabani, sahabatku. Ini ya, dari sahabatku. Ya. Jadi akan ditolak bergabung dengan saya dari kalangan sahabatku. Hatta, sampai iza ra'aituhum, sampai ketika aku melihat mereka tadi ini, rijalun ini, warufi'u ilayya, orang itu diangkat kepada saya, saya mau digabungkan dengan saya. Tapi kemudian ikhtuliju duni, tetapi kemudian ditolak, ditarik lagi. Jadi kata-kata waruf itu diangkat untuk bergabung dengan saya, tapi ikhtuliju itu di apa namanya? Ikhtuliju itu ditolak. Mereka ditolak. Ya. Di sini terjemahkan dihalangi. Jadi ditolak. Ya. Duni untuk bergabung dengan saya. Nah, ketika saya melihat mereka itu ditolak, tidak boleh bergabung dengan saya, padahal saya kenal itu adalah sahabani, fala aqulanna, maka pada saat itu saya berkata, la aqulanna, saya pasti akan berkata, ai Rabbi, wahai Tuhanku. Saya berkata, yaitu Rabbi, wahai Tuhanku. Usayhabi, 2 kali ini. Usayhabi. Wahai Tuhanku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Mereka adalah sahabat-sahabat. 2 kali. Usayhabi. Tetapi setelah saya mengatakan begitu, falayakulana, tapi juga akan dikatakan ini kepada saya, kata Nabi dalam hadis ini. Innaka la tadri man ahdatsu ba'daka. Mereka memang sahabatmu, wahai Muhammad, tetapi sungguhnya engkau la tadri, tidak mengetahui, ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka perbuat sepeninggal. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 4299. Wajah al-mu'adziruna minal Arab. Dan datalah al-mu'adzirun, orang-orang
mengajukan uzur, alasan. Yang tadi minta izin kepada Nabi. Wajah al-mu'adzirun, datanglah orang-orang mu'adzir. Adzir itu ada kata uzur ini, uzur. Datanglah orang-orang yang punya uzur. Minal Arab, dari kalangan orang-orang Arab. Liyu'dzana lahum, untuk diberikan izin kepada mereka. Jadi mereka juga datang minta izin kepada mereka, kepada Nabi. Mereka ini datang kepada Nabi untuk diizinkan, ya, diizinkan tidak ikut berperang juga. Wa qa'ada alladziina kadzabu Allah wa rasulah. Untuk apa? Untuk juga tinggal juga. Wa qa'ada, duduk. Ya. Alladziina kadzabu, orang berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mereka ingin mengajukan izin, tetapi berdusta. Ingat ini. Artinya uzurnya ataukah alasannya dibuat-buat. Jadi sampai pada tingkat seperti ini dibicarakan dalam Al-Quran. Jadi alasannya dibuat-buat. Bahasa sekarangnya mungkin, ya memang mereka hanya malas saja. Tetapi kan gak enak kalau tidak minta izin kepada Rasul. Minta izinlah mereka. Caranya bagaimana? Menciptakan alasan. Menciptakan uzur. Al-mu'azzirun. Jadi al-mu'azzirun itu yang punya uzur. Ini azir, ini uzur. Orang yang punya uzur. Punya alasan untuk diajukan kepada Rasul. Padahal alasan itu apa? Berdusta. Ya. Mereka berdusta kepada Allah dan Rasul. Karena berdusta kepada Rasul, hakikatnya berdusta kepada Allah. Apa yang terjadi kata ayat ini? Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Niscaya sayusibu, akan ditimpakan kepada mereka. Siapa mereka? Alladzina kafaru. Orang-orang yang kafaru tadi di sini, minhum, dari kalangan mereka. Kalangan ini. Adzabun alim. Siapakah mereka ini? Ya tentu tadi seperti dikatakan dalam hadis tadi. Sahabat. Kenapa? Karena ini bersama dengan Nabi. Ya. Ingin pergi berperang bersama Nabi. Tapi dia minta izin. Ingat, kalau pada zaman Nabi itu orang-orang Yahudi, non-Islam, itu tidak diwajibkan berperang. Itu bisa kita baca dalam perjanjian di dalam piagam Madinah. Sahifah Madinah. Jadi orang seperti ini, sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim, akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Surat Al-An'am. Ya. Wa idza ja'atuhum ayatun, apabila datang kepada mereka satu ayat. Ini ciri-ciri orang yang bermasalah hatinya. Kalau mereka berkata, lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Jadi kalau diberikan kepada mereka satu ayat, apa alasan mereka tidak menerima ayat itu? Kami mau beriman kalau kami juga diberikan seperti mana itu diturunkan kepada Rasulullah. Mereka berkata, lan nu'mina, kami tidak akan beriman hatta sampai nu'ta, kami juga diberikan, maksudnya diberikan wahyu. Mislah seperti ma'utiya Rasulullah. Artinya kami mau percaya itu kalau itu juga Allah berikan langsung kepada kami. Seperti mana kepada Rasulullah. Padahal yang berhak menerima wahyu atau yang berhak Allah, bahasanya yang berhak Allah menjelma, menzahir pada diri itu adalah hanya mereka yang suci hatinya. Jadi hati yang suci yang menjadi lokus penampakan Tuhan. Ingat, lokus penampakan Tuhan yang disebut dengan wahyu itu. Ya. Maka siapa yang tahu itu? Ya Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang paling tahu haitsu yaj'alu risalatahu. Di mana dia meletakkan risalahnya. Jadi Allah tahu haitsu di mana, maksudnya di jiwa mana yaj'alu yang dia jadikan sebagai tempat penyimpangan risalahnya. Jadi dia tahu mana hati yang suci, mana hati yang masih kotor. Nah, orang-orang seperti kita ini adalah masih kotor. Artinya bagaimana kita berharap untuk Allah simpan risalahnya. Tapi apakah dengan begitu Allah membedakan kita dengan Nabi? Dari sisi risalah tidak. Kenapa? Ya karena kita juga bisa membaca risalah itu. Jadi walaupun hanya diturunkan kepada jiwanya Nabi, tapi sekarang kita bisa baca nih Al-Quran. Ya. Jadi ujung-ujungnya sama. Bedanya adalah karena hati kita tidak suci, susah kita memahami ayat ini ataukah Al-Quran ini. Kan hati kita kotor sebetulnya. Tertutup oleh noda, jelaga, mega hitam. Ya.
Sayusibul ladzina ajramu. Allah mengatakan apa? Allah akan menimpakan kepada orang yang ajramu, berdosa seperti itu. Sagara, kehinaan, sagarun indallah di sisi Allah, wa adzabun syadid, dan azab yang keras, bima kanu yamkurun, karena tipu daya mereka sendiri. Nah, ini dimasukkan sebelum menunjukkan kepada kita bahwa Allah SWT sebetulnya memberikan kepada kita semuanya informasi tentang dirinya, yaitu tentang wahyu. Walaupun kita tidak terima langsung, tapi faktanya kita bisa membaca Al-Quran sekarang. Ya. Jadi ini karunia Tuhan. Secara langsung kita tidak pantas menerimanya karena jiwa kita kotor. Ya. Banyak noda hitamnya. Tetapi kita bisa juga mempelajarinya, yaitu Al-Quran ini. Ya. Disitulah kita katakan tadi, Allah telah membedakan kita dengan Rasul dari sisi risalah. Risalah ini ada pada jiwanya Nabi. Risalah ini juga bisa kita masukkan dalam jiwa kita, ingat. Tidak ada larangan, bahkan dianjurkan. Mempelajari Al-Quran artinya apa? Mentransfer Al-Quran itu yang ada di luar seperti ini ke dalam jiwa kita. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim, sama tadi. Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka-mereka yang telah menutup hatinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau salah, khilaf, dan keliru, itu semuanya adalah kekeliruan, kesalahan, dan khilafan dari Al-Fakir sendiri. Al-Fakir juga masih sangat-sangat jauh daripada harapan kebersihan hati. Kita sama-sama belajar jemaah sekalian. Kita saling mendoakan agar Allah SWT mengampuni kita kalau kita khilaf dan salah. Maka kalau khilaf, salah, dan kurang, itu adalah dari kekurangan pribadi Al-Fakir. Jangan diikuti, ambillah selalu dari Al-Quran. Karena dari Al-Quran itu sejalan dengan akal sehat manusia, sejalan dengan fitrah manusia. Artinya apa? Menerima Al-Quran sama dengan menyuburkan fitrah kita. Menerima Al-Quran berarti sama di ibaratnya memupuk tanaman dengan pupuk yang baik. Menumbuh suburkan tanaman itu. Begitu juga dengan fitrah kita. Terima kasih banyak. Walafu minkum yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa alihi ajib. Baik ya Ustaz. Astagfirullah. Ustaz, kembali pada ayat 85 dengan ketiga-tiga hadis Muslim tadi, bolehkah kita menyimpulkan setakat ni bahawa telah dibentangkan, dihidangkan depan kita satu kenyataan 1446 tahun hijrah yang lalu yang mungkin tak jelas, bahawa kamu akan dikerubuti oleh para perakus sebagai makanan. Dan kemudian dalam konteks waktu berlaku benda ni di Gaza, memperingatkan kita juga persis macam dekat Karbala 2x5 bahawa sekitarnya akan berlaku antara pihak yang berdiam dengan pihak yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Malangnya yang berdiam tu majoriti, yang bersungguh-sungguh ke arah jalan Allah tadi adalah minoriti. Dan macam mana pun saudara-saudara kita daripada kalangan kanak-kanak maupun wanita tadi terbunuh, sebenarnya mereka Allah selamatkan daripada kesengsaraan kehidupan yang di dunia ni yang diada-adakan oleh para penzalim tadi. Dengan Allah ambil nyawa mereka, Allah letak kat sisi Allah dengan penuh kebahagiaan yang kita tak dinampakkan. Seperti ayat dalam surah Yasin tadi. Beri pencerahan kaitan-kaitan ni untuk rumusan setakat ni Ustaz. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi seperti sebelum kita ke sini ke surat Yasin tadinya. Surat Yasin mengatakan bahwa masalah itu include bersama dengan kita. Masalah bukan dari orang lain sebetulnya. Tapi artinya kalau orang lain menyerang, melemahkan kita karena kita lemah, ingat. Kata melemahkan karena kita lemah. Kalau kita kuat kan tidak bisa dilemahkan. Di kita dilemahkan, maka kita jadi lemah. Ya. Jadi oleh sebab itulah, seperti kata surat Yasin tadi, bagus sekali kata-katanya surat Yasin tadi, bahwa kemalangan itu bersama dengan kita sendiri, ma'akum. Ya. Jadi kemalangan itu bersama dengan kita sendiri, bukan bersama dengan orang lain. Ya. Orang lain berdosa kalau bisa membunuh seperti orang di Gaza, tetapi ada juga unsur kesalahan dari kita.
ta'irukum ma'akum. Kemalangan itu, kesialan itu adalah dari kamu sendiri. Ya. Jadi kalian menjadi objek daripada orang lain. Jadi ta'irukum ma'akum. Kesialan, kemalangan itu adalah bersama dengan kalian. Ya. Apa sebabnya? Diberikan peringatan tetapi tidak pernah mengambil pelajaran dari peringatan itu. Ya. Justru berbuat melakukan pelanggaran. Itu yang secara umum kita lihat tadi dari pertanyaannya Pak Nur. Nah, sehingga apa masalahnya? Apa yang menyebabkan kita ta'irukum ma'akum? Nah, kita kembali tadi ke sini. Yaitu pasti di sini karena kita tidak mau, ya. Jadi pasti di sini. Karena kita tidak mau, tidak bersama dengan Rasul. Ya. Kita mengimani Rasul, pengakuan kita, tapi belum tentu bersamanya ini. Makanya kata-katanya bagus. Walladzina amanu ma'ahu. Beriman tapi bersamanya. Mungkin ada yang beriman tapi tidak mau bersama Rasul. Karena ini cerita perjalanan surat At-Taubah ini, banyak orang beriman, mengaku beriman kepada Rasul tapi tidak mau bersama Rasul. Selalu membuat-buat alasan untuk tidak bersama Rasul. Nah, maka yang dipuji di sini adalah alladzina amanu ma'ahu. Ya. Mereka inilah yang jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Nah, kalau mereka melakukan ini, ada risikonya. Karena setiap pilihan punya risiko. Tidak memilih ada risikonya juga. Karena tidak memilih itu pilihan juga. Jadi kalau kita tidak memilih, saya tidak memilih untuk berpihak kepada Gaza, itu ada risikonya juga. Jadi hidup ini adalah pilihan. Dan tidak memilih pun adalah sebuah pilihan. Yaitu memilih untuk tidak memilih. Nah, ketika kita memilih untuk tidak memilih, ada risikonya. Memilih, ada risikonya. Misalnya memilih berpihak kepada Gaza, ada risikonya, dikucilkan. Memilih untuk tidak memperbaiki umat, ada risikonya juga. Seperti itu. Nah, bagi saudara-saudara kita yang beriman bersamanya di Gaza sana, apa risikonya? Risiko tertingginya adalah kematian. Ingat, risiko tertingginya adalah kematian. Mungkin kita mengatakan rumahnya hancur ya, tapi kalau meninggalkan nggak ada gunanya rumah lagi bagi mereka. Yang hancur itu rumahnya bagi yang masih hidup. Berarti bukan risiko tertinggi, ingat. Kita tadi bicara bahwa risiko tertinggi adalah kematian. Ya, risiko tertinggi kematian. Kalau orang yang masih hidup rumahnya hancur bukan risiko tertinggi. Kenapa? Masih ada tanahnya, masih bisa dibangun. Tapi risiko tertinggi adalah kematian. Kenapa? Karena meninggalkan dunia selama-lamanya. Nah, Al-Quran menjanjikan bahwa kalau ada orang yang tertimpa padanya risiko tertinggi, yaitu kematian karena jahadu bi amwalihim wa anfusihim ma'ahu bersama Rasul, maka hakikatnya tidak mati. Nah, itu dia. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan pernah berkata, di tempat lain dikatakan, jangan pernah menyangka bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka itu bahkan hidup. Nah, dalam konteks ini, saudara-saudara kita di Gaza yang dibunuh sampai hampir 50.000 orang itu, hakikatnya tidak mati. Pemimpin-pemimpin Hamas seperti Ismail Haniyeh, seperti misalnya Yahya Sinwar, dan sebagainya, semuanya tidak mati. Ya, kenapa? Masih hidup. Dan semangat mereka lah yang membuat kita sekarang melihat bagaimana Israel dipermalukan sekarang di Timur Tengah. Ya. Dipermalukan. Semua upaya dia lakukan untuk memojokkan Islam dan Hamas, tapi semuanya terbantahkan dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan fakta. Mereka menyebut bahwa yang namanya Hamas itu teroris. Teroris itu artinya menteror. Apakah orang-orang Israel yang ditahan oleh Hamas terteror? Tidak. Semuanya merasa senang. Semuanya merasa bahagia. Wajahnya cirap. Padahal baru dilepaskan oleh Hamas. Coba. Maka mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Kepada Al-Qassam. Atas kebaikannya. Luar biasa. Ini disampaikan di seluruh media. Seluruh dunia memperlihatkannya. Ya. Perempuan pula. Kalau di sana perempuan bisa diperkosa dan sebagainya. Ini tentara pula. Ini tentara perempuan. Ditahan. Tapi kembali dengan apa? Pakaian tentaranya yang masih bersih, yang masih bagus. Wajahnya kelihatan ceria. Tubuhnya tidak kurus kering. Ya, enggak sama sekali. Makanya minta terima kasih. Ini kan menunjukkan mempermalukan. Lalu siapa teroris sesungguhnya? Ya dia telah tawanan yang keluar dari Palestina. Semuanya menderita. Inilah teroris sebenarnya. Jadi yang menyebut Hamas teroris adalah teroris yang sesungguhnya. Bahasa Melayunya adalah maling, teriak maling. Inilah yang terjadi sekarang.
Nah, jadi oleh sebab itulah mereka hakikatnya kalau sudah mati tidak mati, ya. Dan semangat mereka lah yang membuat semuanya bisa bertahan. Dan kemudian begitu terjadi gencatan senjata dan penukaran tawanan, mereka menyadari bahwa ternyata Hamas itu masih ribuan keluar dari lorong-lorong di bawah tanah dan kemudian tetap utuh, luar biasa. Artinya apa? Salah besar kalau Netanyahu mengatakan kami telah berhasil menghancurkan Hamas. Apa sebabnya? Yang meninggal telah memberikan semangat kepada yang belum meninggal. Jadi dengan demikian, yang meninggal patut disesali, tidak perlu disesali. Karena mereka di sana bersenang-senang dengan rezeki dari Allah. Yurzakun. Ya. Jangan pernah berkata kepada mereka yang terbunuh jalan Allah mati, bahkan mereka itu hidup. Bal ahya. Walakin la tashurun, atau di tempat lain dikatakan, bal ahya yurzakun. Inda rabbi yurzakun. Di situ mereka dapatkan rezeki terus-menerus. Mereka lah yang membuat perjuangan di Timur Tengah sekarang semakin kuat dan Israel sudah semakin ketakutan. Pertanyaan berikutnya kalau ada. Ada saat di chatroom. Baik, kita ke chatroom dulu ya. Ini dari Pak Burhan ya. Soalan 1, di dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun dari segi etika bersosial serta menuntun diri berakhlak mulia, apakah boleh seorang itu menuduh seseorang sebagai munafik? Jawabannya tidak boleh. Apa dasar kita menuduh orang? Pembicaraan tentang munafik yang kita bicarakan di sini apa? Untuk diri kita. Jangan sampai kita masuk dalam kategori itu. Kita tidak boleh menuduh orang, tapi kita boleh dalam hati kita mengira-ngira boleh jadi, tetapi menuduh tidak boleh. Ya. Kalau menuduh itu kan keluar dari mulut itu. Ya. Kenapa jemaah sekalian berbahagia? Karena yang paling tahu persis munafik itu hanya Allah. Dan kita tidak ada informasi dari Tuhan, dari Allah, bahwa si A si B itu munafik. Yang disebutkan munafik di dalam Al-Quran pun tidak disebutkan namanya. Cobalah di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan namanya. Ya, disebutkan saja al-munafiqun. Ya. Untuk apa? Ini sebetulnya harus dibicarakan, tapi pada saat yang sama, jangan sampai pembicaraan tentang munafik memecah belah kita. Oleh sebab itulah Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Ya. Tidak menyebutkan namanya. Cuma kita satu berhati-hati, yang kedua terutama untuk diri kita. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu. Ya. Jadi itu yang pertama. Ya. Itulah sebabnya organisasi banyak berpecah tadi katakan Pak Burhan ini. Ya. Berpecah karena saling menuduh sebetulnya. Nggak perlu. Ingat tadi kalau kita berpecah belah tadi, Al-Quran mengatakan itu tidak boleh. Nah ini untuk menjawab pertanyaan Pak Burhan yang nomor 1, ya, kita ke screen dulu. Ya. Kita lihat di sini surat Al-An'am 159. Surat Al-An'am ini surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 159 ini. Apa kata Allah? Mari kita semuanya menyimak ayat ini baik-baik ya, bahwa yang kita sampaikan di sini selalu berdasarkan kitab suci, bukan dari kita nih. Innalladzina farraqu, sungguhnya orang-orang yang farraqu memecah belah dinahum, agama mereka nih. Farraqu dinahum, keberagaman dipecah belah nih. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu memecah belah dinahum, agama mereka, wa kanu syi'an, sehingga menjadilah agama itu bergolongan-golongan ini. Syi'an itu banyak sekali syiahnya, banyak sekali kelompoknya. Wa kanu syi'an, mereka menjadi berkelompok-kelompok, ya. Bergolong-golongan di sini, ya. Berfirqah-firqah, ya. Apa kata ayat ini? Ini kepada Nabi, ini taknya kepada Nabi ini. Tak las taknya kepada Nabi ini Muhammad. Ya. Jadi innalladzina farraqu dinahum, orang memecah belah agama mereka sehingga menjadilah agama bergolong-golongan, berpecah belah. Lasta minhum fi syai'in. Kamu Muhammad tidak bertanggung jawab lagi kepada mereka sedikit pun juga. Ya. Lasta, bukan kewajiban kamu untuk melindungi mereka, mempertanggungjawabkan mereka nanti di akhirat syai'in, sesedikit apapun. Ya. Jadi Nabi tidak akan
bertanggung jawab. Nabi akan angkat tangan. Ya. Kenapa? Karena diperintahkan kita supaya jangan berpecah belah. Di dalam surat Al-Imran dikatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Innama amruhum ilallah. Urusan mereka dikembalikan kepada Allah. Nanti Allah yang urus. Artinya, kalau ada yang begini, kita tidak perlu mengecam. Kita tidak perlu juga ikut-ikutan. Kenapa? Urusan mereka, urusan Allah. Ini hanya membicarakan sebagai nasihat bagi kita masing-masing. Jangan sampai kita masuk kategori orang yang suka memecah belah. Innama amruhum ilallah. Sungguhnya urusan mereka itu, masalah mereka adalah dikembalikan kepada Allah. Summa kemudian yunabihum. Allah akan memberikan informasi kepada mereka atau memberitahukan kepada mereka bima kanu yaf'alun, dengan apa yang dulu mereka kerjakan di dunia. Bima kanu yaf'alun. Jadi diberikan. Jadi Allah mengatakan innal ladzina farraqu dinahum. Jangan seperti ini. Ya. Dan ayat seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran bahkan dikatakan itu perbuatan musyrik. Contohnya lagi di sini nih. Ya. Surat 30. Ya. Ayat 30. Ya, 31, 30 ya. Kita percepat. Ya, 30-nya kita ambil di sini nih. Zalika dinul qayyim. Apa itu dinul qayyim? Itu fitrah. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi sayangnya banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Makanya munibina, ikutilah orang yang kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada kelompok. Jangan kembali kepada fanatisme kelompok, organisasi, dan sebagainya. Munibina ila, ikuti orang kembali kepadanya. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wala takunu minal musyrikin. Jangan menjadi bagian dari orang musyrik. Siapa orang musyrik yang dimaksud di sini? Menyembah berhala? Bukan. Menyembah Lata, Uzza, dan Manat? Bukan. Ya. Menyembah Hubal? Bukan. Siapa? Minal ladzina farraqu dinahum. Yang disebut musyrikin adalah dari kalangan orang-orang yang farraqu, memecah belah dinahum. Ya. Wa kanu syi'an, menjadilah agama itu bergolongan-golongan. Kullu hizbin, setiap golongan, bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka, farihun, bangga dengan kelompoknya masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan kelompoknya, luar biasa. Makanya marilah kita menjadi pemersatu umat ini. Kita boleh menjadi Sunni atau Syiah, menjadi ibadi, tetapi yang harus kita kedepankan persatuan. Supaya perbedaan Sunni, Syiah, ibadi, dan sebagainya tidak menjadi alasan untuk berpecah belah. Tidak menjadi alasan untuk tidak bergandengan tangan. Kan alangkah indahnya kalau 3 orang berjalan, satu Sunni, satu Syiah, satu Ibadi, satu Hanafi, satu Maliki, satu Hambali, satu Ja'fari, berjalan bergandengan tangan menuju ke Baitul Maqdis untuk mengembalikan hak-hak orang Palestina. Luar biasa. Alangkah indahnya umat ini. Nah, jadi itu adalah pertanyaan pertama dari Pak Burhan. Ya. Pertanyaan kedua, soalan kedua. Apakah tidak ada jalan keluar bagi situasi seperti ini? Karena menjadi mangsa adalah Islam itu sendiri, betul sekali. Mangsanya, korbannya adalah Islam itu sendiri. Jalan keluarnya atau way out-nya adalah kita semuanya minimal yang hadir di majelis tadabbur kita ini, jangan pernah terprovokasi untuk berpecah belah. Itu minimal itu kita. Satu, kita yang ada di tadabbur ini jangan terprovokasi. Boleh saja kita orang menyerang kita, tapi jangan kita terprovokasi. Ya. Satu. Yang kedua, marilah kita menjadi semuanya agen pemersatu. Ya. Marilah kita menjadi agen pemersatu. Di mana saja kita berada, kita mempersatukan umat. Ingat, mempersatukan umat bukan berarti kita tidak menjadi mazhab ABCD, bukan. Bukan berarti kita berhenti menjadi mazhab Sunni, mazhab Syiah, mazhab Ibadi. Bukan berarti kita berhenti menjadi Syafi'i, Maliki, Hambali, bukan. Tetapi yang namanya persatuan itu kan adalah mengenyampingkan perbedaan demi kebersamaan. Itu namanya persatuan. Ya.
Persatuan itu bukan penyeragaman. Persatuan bukan uniformisasi, bukan uniform, tapi unity. Ingat, persatuan itu bukan bukan uniform, tapi unity. Uniform itu kan penyeragaman. Ya, tetapi unity. Unity itu banyak jadi satu, itu unity. Makanya Amerika itu kan banyak negara bagian. Disebut dengan United States of America. Kenapa? Karena banyak negara-negara bagian tetapi bersatu membentuk satu negara namanya Amerika Syarikat, Amerika Serikat. Ya. Namanya syarikat itu karena banyak federal-federalnya, banyak negara-negara bagiannya, ya. Banyak state-nya. Itu kan state-state, makanya namanya United States. State itu negara-negara bagian, ya, bersatu, ya, seperti itu. Nah, kalau Amerika bisa seperti itu, harusnya umat Islam seperti itu. Banyak mazhab-mazhabnya, tetapi united. Ya. United Islam, United mazhab of Islam. Wah, luar biasa tuh. Kita Islam tetapi bersatu mazhab-mazhabnya. Karena untuk menyeragamkan mazhab, uniformisasi, uniform tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Ya. Di negara yang mayoritas mutlak Sunni misalnya seperti Saudi, nggak bisa mensunnikan semua orang. Wahabi tidak bisa mewahhabikan semua orang. Di Iran, negara yang mayoritas Syiah, tidak bisa mensyiahkan semua orang. Masih ada di sana Sunni, bahkan masih ada Majusi di sana. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan itu. Maka oleh sebab itulah yang harus kita lakukan satu tadi, jangan terprovokasi. Yang kedua, marilah kita menjadi agen pemersatu. Agen pemersatu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz.